semua. Mohon maaf karena sebenarnya kita sedikit agak tertunda untuk podcast kita hari ini, tapi alhamdulillah kita bisa tetap melaksanakannya. Dan puji syukur hari ini juga dari 3 narasumber yang kita undang, alhamdulillah ketiga-tiganya bisa hadir membersamai kita pada sore hari ini. Dan saya Nirmala Yukiko selaku moderator. Pada hari ini kita akan melakukan podcast ini, bisa dikatakan berdiskusi lebih dalam mengenai salah satu tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai banjir yang terjadi di Kota Sangatta. Kita akan membahas lebih dalam selama 1 jam ke depan. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir narasumber kita, mungkin wajah-wajah yang sangat tidak asing di Kabupaten Kutai Timur terkhususnya. Di sebelah kanan paling ujung ada Pak Ordiansah. Beliau saat ini juga menjabat sebagai ketua dari Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur. Bang Jimmy, beliau selaku anggota DPRD dari Kabupaten Kutai Timur. Dan di sebelah saya ada Pak Uce. Pak Uce juga selaku ketua Partai P3 Kabupaten Kutai Timur. Jadi memang mengenai banjir yang terjadi di Kota Sangatta, saya selaku bisa dikatakan putra daerah nih di Kabupaten Kutai Timur ini, walaupun saya lama tidak di Kabupaten Kutai Timur, kemudian saya kembali di sini. Saya lihat kalau dulu kita membicarakan tentang Kabupaten Kutai Timur, khususnya Sangatta nih ya, Pak Jimmy, Pak Ordi, masyarakat selalu mengatakan, kabupaten yang berdebu, panas dan lain sebagainya. Kemudian berapa waktu ini ternyata ada slogan-slogan baru nih untuk Sangatta, bisa dikatakan juga kota banjir. Oh, Sangatta yang banjir, yang kemarin beberapa daerah itu nggak banjir, kok Sangatta banjir gitu. Itu kan salah satu bisa dikatakan bukan sesuatu yang membanggakan untuk daerah ini, terkhususnya Sangatta yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur ini. Yang akan kita bahas nanti tentunya sebenarnya apa sih penyebab dari banjir yang terjadi di Sangatta ini. Bahkan waktu itu berapa bulan yang lalu ketika banjir besar itu terjadi, yang bisa dikatakan 20 tahun sebelumnya belum pernah terjadi, dan itu kemudian terjadi pada saat itu. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu intensitas hujan yang cukup deras, kemudian ternyata di Sangatta juga hampir kembali terjadi banjir yang cukup besar. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Apa memang curah hujan yang berlebih, kemudian daerah kita ini Sangatta yang tidak bisa menampungnya, atau memang sebenarnya memang daerah resapan air kita yang sangat kurang? Karena memang kita tidak bisa menutup mata ya, Kabupaten Kutai Timur ini terkhususnya Sangatta banyak sekali daerah-daerahnya yang mungkin bisa dikatakan dieksploitasi atau digunakan alih fungsi lahannya, dan juga pertambangan nih khususnya yang ada di Sangatta ini. Mungkin Pak Ordi dulu, gimana nih tanggapan Bapak mengenai banjir nih? Pasti ada gangguan di salah satu yang kemudian menyebabkan banjir ya. Dan banjir itu sebenarnya kan fenomena alam biasa. Terjadi turun hujan, sebagian masuk, sebagian run out di permukaan, kemudian ditampung oleh sungai, lalu dialirkan ke laut, dan bisa tinggi kalau ada air pasang. Nah, ini fenomena alam maksudnya yang sudah terjadi ya sepanjang alam ada gitu. Menjadi masalah ketika dia menyebabkan ada korban gitu ya, korban jiwa, korban harta gitu, maka dia menjadi bencana banjir, gitu kan? Jadi banjir sendiri sebenarnya dia peristiwa alam biasa ya. Flooding itu kalau di dalam istilah Inggris, flood itu ya umum saja, seperti hujan itu juga bagian dari alam. Banjir juga tuh biasa gitu, karena dia akan mencari keseimbangan sendiri. Tapi ketika banjir itu menyebabkan gangguan kepada hilangnya nyawa orang, nanti tentu akan dipisahkan beberapa manajemen pengelolaan untuk bencana banjir itu. Nah, saya kira nanti kita bisa bahas bersama. Tapi saya kira ini hanya pertama adalah di Sangatta, seperti Mbak Yuriko tadi, kita tidak biasa melihat bahwa periodisasi banjirnya menjadi sangat singkat gitu. Dulu kita kalau musim hujan saja baru kita khawatir air naik, itu pun belum tentu banjir. Sekarang hujan normal, banjir besar. Hujan besar apalagi. Dan tidak hujan juga ada beberapa kali yang di Sangatta ya, ternyata
juga air naik gitu. Nah ini mungkin lebih lanjut nanti kita akan bisa bahas fenomena itu lebih lanjut. Jadi pengantarnya dulu ya, Ya, Pak? ya. Oke, kalau gitu silakan Bang Jimmy juga mungkin mau ngasih pengantarnya gimana tentang. Waktunya berapa menit ini? Enggak dibatasi. Nah, ada kita diskusi aja, sharing santai. Soalnya jangan sampai nanti saya ngambil waktunya Pak Uce. Aduh bahaya nih, bahaya. Baik, Mengamuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ordi di samping saya dan Pak Uce. Ini suatu kehormatan juga Pak. Saya didampingi tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar ini. Ya, jadi sebenarnya Diapit ya Pak kalau Jimmy ya. kalau ya sesuai juga ya. Jadi kalau mengacu kepada judul solusi permasalahan banjir, sebenarnya kalau saya pribadi sih saya bukan ahlinya Pak untuk mencarikan solusi, tapi apa yang kita ketahui itu banyak dari mungkin bisa dihimpun yang kita hadapkan kepada pemerintah, tugasnya sebagai tugas kami di DPRD ya. Jadi sedikit gambaran Pak, Sungai Sangatta itu sejarahnya ya, ini supaya kita sedikit lihat gambaran di masa lalu. Sangatta itu dulu memang jalur utamanya adalah sungai. Jadi sungai ini jalur transportasi utama zaman Pertamina masih. Itu memang kilometer 1 itu Pak Ordi itu lokasi pelabuhan PT Pertamina. Ya. Jadi kapal-kapal itu kapal jenis tugboat. Nah itu sandarnya di kilometer 1 itu Pak Oce. Iya. Termasuk ponton-ponton besar untuk muat material milik Pertamina itu di Sungai Sangatta kilometer 1 khususnya itu. Kilometer 0. Ya, antara Masabang dengan Pasar. Nah, itu. Dulu itu airnya jernih, Pak. Iya. Enggak seperti saat ini. Jadi Berarti yang sekarang banyak ponton itu Pak, daerah situ. oh itu ponton ini. Lain lagi. Bukan ponton, betul-betul ponton yang besi, ya, tongkang. Iya. Nah kemudian sejalan dengan itu terjadi banjir itu kedua itu yang terbesar juga sama seperti ini tahun 82 Pak. Tahun 82 itu waktu itu orang itu pergi ke puskesmas Sangatta Selatan itu naik ketinting Pak. Ya sama banjirnya kurang lebih seperti itu. Nah pada hari-hari seperti itu orang masih wilayah Rudina ini itu ada namanya PT Senang itu membongkar muatan batang lok itu di situ, kemudian diarahkan ke sungai dan sungai ditarik menuju Muara, menuju ke Samarinda. Nah, jadi memang sejarahnya sungai itu dulu merupakan monitoring Pak. Ya karena situasinya pada saat itu kan jalur bawah itu nggak ada lagi untuk membawa barang sebesar itu kan nggak ada jalan lain kecuali jalur sungai. Nah jadi pada saat itu diduga banjir itu memang hasil dari perambahan hutan besar-besaran, degradasi Pak, degradasi lahan dan juga deforestasi kan istilahnya kalau kita lihat sekarang. Nah itu tahun 82. Nah kemudian setelah itu produksi kayu mungkin sudah mulai berkurang ya, produksi kayu sudah mulai berkurang, beralih ke industri pertambangan. Pada saat itu buka lahan besar-besaran. Nah saya ingat saya tahun 90-an dan sampai tahun 2000 itu memang juga ada banjir besar yang tapi tidak sebesar ini. Artinya dalam sejarah itu memang banjir itu diakibatkan oleh perilaku manusia Pak. Ya industrialisasi dan deforestasi itu adalah salah satu penyebab utama bahwa banjir itu terjadi. Nah sekarang ini kan kelihatan bahwa kalau memang itu curah hujan tinggi dan keadaan alam itu masih hijau, itu pasti airnya jernih. Meskipun banjir tapi jernih. Tapi kita lihat ini kan kadar lumpurnya itu tinggi Pak. Benar. Ya kadar lumpur tinggi itu berarti kita lihat ada yang berlumpur, ada yang jernih. Ya berarti ini bisa diusut macam ya. Nah itu macam kita mengusut, kalau mengusut keturunan itu melalui DNA Pak ya. Nah kalau mengusut sumber penyebab banjir itu dari kadar lumpur tersebut. Nah itu sudah bisa kelihatan dari mana asal muasal dari banjir tersebut. Nah sehingga berbeda Pak antara kalau dulu kan tergenang banjir itu tidak terlalu lama ya. Cepat surut Ya, ya Pak Jimmy. sehari 2 hari surut. Jadi sampai 4 hari terlalu Seminggu. ya. Baru Itu banyak faktor mungkin yang menyebabkan permasalahan seperti itu dan juga banyak pihak yang harus memiliki tanggung jawab lebih besar lagi untuk bagaimana kita hidup harmonisasi dengan alam itu bisa tetap berlangsung.
terutama untuk para penduduk yang terdampak itu mungkin kita harapkan tidak terulang lagi hal seperti itu Pak, dan kita harapkan semua pihak juga bekerja sama untuk membantu masyarakat dalam berorganisasi dengan alam ya. Mungkin demikian pengantar sementara, saya serahkan ke Pak. Ini masih warming up ya Pak ya. belum kita cus-cusnya nih, berdebatnya belum nih diskusinya. Pak Uce gimana Pak Uce, rumahnya kebanjiran nggak kemarin? Iya Kayaknya enggak nih. Oh, kena di depan. Tapi tempat saya buat mengungsi ada lantai 2 yang kecil, ruang tamu aja. Tapi saya bersyukur anggap aja buat nyuci itu. Nyuci lantai ya, Nyuci halaman. lantai. Kan Jadi cuma bersih-bersih setelah itu. 2-3 senti lah. Benar. 2-3 senti tapi ruang tamu aja. Saya bersyukur dalam arti maksudnya tidak parah lah, tapi ya kasihan juga untuk yang lain yang kena juga saya ya. Kalau kacamata saya penyebab banjir ya pada intinya kurang lebih dengan beliau-beliau yang senior ilmunya, senior tinggal di sini dan lain sebagainya. Tapi bisa dikatakan sudut pandang saya dari dua hal. Pertama adalah sesuatu yang manusia tidak bisa kendalikan. Kedua, sesuatu yang memang manusia bisa kendalikan. Itu sesuatu yang nggak bisa dikendalikan manusia, curah hujan. Katanya bisa sih Mbak Rara dan lain Dikendalikan ini sebagainya. pawang, hujan kali ya. Tapi kita tidak masuk faktor-faktor mistis seperti Iya. itulah. Sesuatu yang nggak bisa dikendalikan kan curah hujan, fenomena alam yang apalah banyak istilahnya El Nino dan lain sebagainya. Seperti itu. Siapa yang bisa mengendalikan? Itu kalau itu ada berpengaruh, bisa jadi iya, karena tapi bukan faktor mutlak, karena kalau sama-sama karena tambang, karena sawit, Iya. karena hutan, kenapa nggak setiap tahun terus? Kan enggak setiap tahun banjir seperti itu. Mungkin karena tahun ini semakin banyak yang gundul kali ya Pak. Ya, enggak, ini kita mulai dari 82 yang ceritanya Heeh. tadi 82, terus 2000, 2013, sekarang 2022 kan ada itu. Kalau faktornya hutannya hanya taruhlah satu simbol faktor hutannya, maka logikanya bisa setiap tahun. Maka ada pengaruh faktor alam yang fenomena yang El Nino atau apa atau istilahnya, bukan satu-satunya faktor, tapi saya yakin itu ada faktor. Faktor yang nggak bisa dikendalikan lain lagi adalah pasang surut. Ya kalau sudah waktunya pasang mau apa? Curah hujannya tinggi, ketemu waktunya pasang, menikahlah itu. Nah, ketemu dengan faktor yang bisa dikendalikan oleh manusia. Faktor yang bisa dikendalikan oleh manusia apa? Volume, campuran itulah ketiga semuanya itu yang bikin banjir yang melebar ke Sangatta Selatan, Sangatta Utara dan lain sebagainya. Saya meyakini kombinasi dari hal itu, sesuatu yang di luar kendali manusia dan sesuatu yang seharusnya bisa dalam kendali manusia. Itu Harusnya bisa dikendalikan. Iyalah, tapi ya realistis juga sih. Itu kan resiko tambang, sawit, itu kan default apa? Sesuatu yang didesain dengan sengaja oleh pemerintah. Dan kita akuin juga semuanya, mayoritas orang datang ke sini, kalau nggak ada hutan, nggak ada tambang, mungkin juga sedikit sekali orang datang ke sini. Ya, kita harus realistis bahwa tambang dan sawit itu ada hal positif, tapi kita juga harus akuin ada resiko-resikonya. Resiko kecil. Iya, ya mari kita hadapin bersama. Kita tidak usah terlalu sudut pandang. Oh si A salah, si B salah. Tapi gimana fokus ke solusinya itu. Kalau saya pribadi kalau mau makan uang tambang dengan pajaknya dengan sebagainya, ya kita harus mau ngadepin banjir itu untuk diatasin. Yang kenyataan tambang kita makan uang Berarti tambang. salah satu dampak banjirnya memang dari pertambangan. Sekian persen pasti ada. Tapi berapa utamanya ya saya tidak bisa pastikan ya.
tapi sekian persen yang at least ya, setidaknya ya, faktor alam tinggi segitu, tambangnya harus tetap ngalir. Nah karena sungainya itu full, contoh aja, di aliran Gang Bone, Gang Perumahan Munte, itu airnya bersih. Saya lihat langsung, waktu yang kemarin. Jadi waktu sungai itu tinggi, nah, Sungai Murung itu tidak bisa masuk. Sebenarnya alami Tapi saja. memang walaupun kadang di lain gak banjir, daerah situ memang saya lihat sering ada genangan dan airnya jernih. Enggak di Munte, Perumahan Munte enggak. Perumahan Munte itu kan bagus-bagusnya lokasi itu. Diatur ketinggiannya dan lain sebagainya. Udah bagus, ideal. Tapi kalau problem sungai induknya masalah, pasti akan merembet ke sungai-sungai, anak-anak sungai-sungai Murung, Sungai Sungai Murung, Sungai Kongkong, Sungai Mace. Nah itu akan Sungai Sangatta Selatan itu akan masalah. Semuanya masalah. Nah, dalam konteks itu tambang juga punya kontribusi. Walaupun itu masih ada dalam amdalnya lah seperti itu. Ya, kita realistis saja lah. Semua punya faktor kontribusi untuk menyebabkan banjir. Ya, tapi kita jangan berhenti di masalah lah, harus fokus di gimana solusinya agar ini. Saya kira pemerintah juga pembicaraan begini ini selama saya pernah pengalaman jadi birokrat juga ada diskusi-diskusi begini yang mereka malas. Cuma mungkin dulu belum terjadi banjir kan Pak? Iya, setelah banjir ini saya yakin di dinas sama bupati, wakil bupati, dewan Setelah banjir baru dibahas kan? Iya. Itu berkahnya agar kita memikirkan itu. Benar. Itu berkahnya. Yang tadinya tidak terpikirkan iya, ya kan dicari jadi solusi. terpikirkan gitu. Ya, itu berkahnya. Ya, oke, kurang lebih di situ. Ya, jadi memang pertambangan memiliki andil, tapi memang juga kalau kita lihat di Sangatta Sawit, ini kan, jangan lupa sawit. iya. Sawit Dan tuh. yang terpenting adalah